Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita sungguh bersyukur kembali kita ada di hadirat Tuhan pagi ini untuk mencari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pertemuan doa kita pada pagi ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali bergabung baik lewat Zoom maupun YouTube. Selamat datang di Manado segala bangsa. Kita akan masuk dalam firman. Saya persilakan hambanya Ibu Pendeta Heni Rompas untuk sharing firman pagi ini. Tiba saatnya kita mau mendengar sebagian firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita harus senangkan hati Tuhan. Dia Bapa yang baik bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami. Melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami butuh urapan dari Engkau. Urapi kami Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarnya Tuhan. Biar kami rindu yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Yang buta melihat. Yang mati bangkit. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih Tuhan. Ambil alih Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Kami menyambut Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Saat ini kita mau mendengar sebagian firman Tuhan. Biar kita mau menikmati setiap perkataannya. Karena perkataan Tuhan memerdekakan kita. Perkataan Tuhan menyembuhkan kita. Kita lihat di dalam Mazmur 25, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 25, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Mulai dari ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa mengawasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi penyembah yang benar? Apakah kita takut akan Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Ya saudara, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat langkah-langkah perjalanan hidup kita. Ya saudara, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Dia Bapa yang baik, Bapa yang mau memerdekakan kita selalu. Setiap saat, setiap waktu. Senangkan hati Tuhan. Dia Allah yang dahsyat perkasa di dalam peperangan. Dia Raja kemuliaan. Dia sanggup memulihkan setiap kita. Amin. Jangan kita fokus kepada masalah. Orang yang bermasalah jangan fokus, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tapi yang Tuhan inginkan. Saya baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Mungkin ayat ini kita sudah hafal, tapi mari kita lakukan itu semuanya. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Saudara, mari kita belajar melakukan perintah Tuhan. Dia Bapa kita, kita anak-anaknya. Dia pencipta alam semesta, kita bangga. Kita anak raja. Mari kita tetap tinggal di dalam kerajaannya. Kerajaannya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Walaupun dunia semakin jahat. Ya saudara, tapi hati kita tidak tergoncangkan. Karena ada kerajaannya di dalam pribadi kita, ada Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita, yang memberi kekuatan bagi kita, yang membangkitkan semangat kita untuk memulihkan bangsa-bangsa. Amin. Harus kuat. Sampai Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan saudara, perkatakan. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jangan kita memperkatakan kata-kata yang sia-sia. Apalagi buat keluarga kita, buat keturunan kita, buat orang sekitar kita. Kalau kita memperkatakan kata-kata yang sia-sia, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya saudara, perkatakan yang benar. Kita akan menuai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Alkitab berkata, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita merenungkan, kita menjadi penyembah yang benar. Bukan hanya datang menyembah di waktu main gitar, di waktu menyanyi-nyanyi. Bukan begitu. Tapi siang dan malam. Ada salah satu pendoa datang bergabung dengan kami dari Depok. Dia tanya, selesai ibadah, dia tanya sama saya. Mereka baru pulang dari Turki katanya. Pergi berdoa di sana. Terus dia tanya sama saya, Ibu, bagaimana sih jadi seperti ibu penyembah? Saya bilang, jangan cuma di waktu kita datang main gitar, main musik, main apa. Jangan. Harus siang dan malam kita renungkan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Dapatkan pengetahuan, mencintai Dia. Dia harta yang terbesar di dalam pribadi kita. Kita harus menghormati Dia. Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kemana saja engkau pergi dan berada, engkau jadi berkat bagi orang sekitarmu. Di mana kakimu? Kita berkata ayat 3 di dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Diberikannya, urapan akan bekerja di sekitar di mana kita berdiri, di mana kita berada. Mereka akan merasakan ada pemulihan terjadi. Ambil remanya, mereka akan tercengang-cengang. Amin. Haleluya. Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa di dalam peperangan. Mereka punya ilmu apapun dikalahkan. Yes, amin. Mereka sampai bilang sama saya, gue ini kayak dukun dong. Oh, kita lebih. Bukan kayak dukun. Amin. Kita orang-orang yang luar biasa. Jadi ada Allah yang perkasa menyertai kita, memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat. Di saat kita lelah, ada waktu kita lelah. Tapi di waktu kita lelah, kita minta semangat dari Tuhan. Dia tidak pernah lelah. Cintai Dia lebih dari apa yang kita miliki. Hormati kehadirannya. Bukan asal-asalan aja. Orang yang suam-suam kuku nanti dimuntahkan. Tapi mari kita setia kepada Tuhan. Jadi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan salah langkah. Kita akan salah bertindak. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang kita hadapi, baik atau tidak baik, kita lebih dari pemenang. Karena kita tahu Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Ya saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan kita ke Yerusalem baru akan berhasil. Ya saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya sangat bangga. Saya sangat bangga dengan saya punya Tuhan yang dahsyat, yang menyertai saya,
walaupun umur saya sudah seperti ini, tapi saya terus membangkit semangat saya, karena saya tahu ada Tuhan yang dahsyat menyertai kami. Kemarin kami ke Batu Malang, berapa jam perjalanan naik mobil, pergi pelayanan di sana 2 hari, pulang. Waduh, satu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Mereka bilang, ini kok nggak lelah ya? Saya bilang, ada Tuhan yang luar biasa menyertai kami. Ya saudara, Amen. Sampai di sini kami masih kepik lagi, cuman tidur 2 jam kali. Kami karena perjalanan malam, kami kepik, kami ke Tanjung Duren pelayanan. Saudara, ada sukacita tersendiri, saudara, yang kita tidak bisa beli dengan harta kekayaan dunia. Melayani Tuhan, maju terus sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan takut. Kalau engkau dikecewakan, kalau engkau setia kepada Tuhan, Tuhan yang bela kita, Tuhan yang kecewa. Ya saudara, jadi engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan ayat 9 kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang memberi kekuatan bagi kita yaitu firman Tuhan. Yang meneguhkan hati kita adalah firman Tuhan. Kenapa kita menjadi lemah? Harus kuat. Orang bicara kepada kita yang menyakiti, kita sakit hati. Tak boleh. Jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung, orang yang masih sombong. Masih mau ada harga diri. Harga diri saya ini. Bagaimana ini? Gak usah. Tuhan yang bela. Amin. Banyak pengalaman diremehkan. Saya nggak peduli. Apalagi waktu itu di tengah-tengah orang banyak duit. Ya, kadang kita dalam keadaan bangkrut. Mau diremehkan, saya nggak peduli. Yang penting saya punya Tuhan yang dahsyat menyertai saya. Akhirnya yang meremehkan minta semua didoain. Saudara bangga. Biar dia kaya, tapi udah ke dokter nggak sembuh, di saat doain sembuh, saudara. Itu satu ajakan Tuhan untuk kita lebih lagi. Makanya saya nggak mundur. Saya maju terus, Tuhan dahsyat menyertai kita. Sampai sekarang Tuhan pelihara kami, keluarga kami. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak berdusta, dia berjanji ya dan amin. Amin, amin. Jadi mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan maju terus. Kemenangan demi kemenangan pasti kita terima daripada Tuhan. Karena itu janjinya. Kalau kita belum menang berarti kita pasti menang. Kita sementara dimurnikan menjadi emas yang murni. Amin. Cintai dia lebih dari apa yang kita miliki. Tuhan bilang janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bangga saudara. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dia perkasa. Dia yang memberi kemenangan bukan buat kita. Ya saudara, bukan kita yang memberi kemenangan, tapi Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Penyertaannya sempurna adanya bagi kita. Bangga dia melihat hati kita yang tulus, yang sungguh-sungguh mencintai dia. Apa? Setengah-setengah. Takut apa? Ketakutan. Takut kita datang kepada Tuhan, khawatir datang kepada Tuhan. Manusia tidak luput dari hal itu. Tapi jangan ketakutan, kekhawatiran sudah menguasai hidup kita. Jangan, senangkan hati Tuhan. Datang di hadirat Tuhan menyembah dia, pasti engkau lega. Lepas dari hal-hal persoalan. Bukan kita nggak ada persoalan, ada. Tapi selalu menang, dan selalu menang. Jadi ayat yang kedua, saya kembali ke Mazmur 25, ayatnya yang ke-12. Kepadanya Tuhan, 12b, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang rendah hati, orang yang tulus hati, ya, dia akan bimbing. Ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang itu sendiri, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menetap di dalam kebahagiaan.
Hanya Dia satu-satunya memberi kebahagiaan bagi kita. Dunia semu kebahagiaan. Sebentar saja kita sudah kecewa lagi. Tapi kalau Tuhan, memang bahagianya itu luar biasa, saudara. Kebahagiaan itu di dalam Yesaya 48 ayat 18, mungkin kita sudah hafal ayat ini, tapi firman Tuhan selalu baru setiap hari. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya Tuhan berbicara seperti itu kepada kita, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Oh, haleluya. Bangga. Bangga janji Tuhan, ya dan amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan buat kita. Ya saudara, setiap saat, setiap waktu renungkan. Pasti kita akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan setiap hari. Karena kita orang-orang lebih dari pemenang. Saya kembali di dalam Mazmur 25. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya itu janji Tuhan. Dari dulu saya perkatakan firman Tuhan. Mungkin saya sudah bicara waktu lalu, keturunan orang benar diberkati Tuhan, bahkan perkasa di muka bumi. Amin. Amin. Kita mulai menuai saat ini, saudara. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan bagi kita. Saya lihat di dalam Yesaya 61. Ayatnya yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Biasa Tuhan bagi kita. Yang masih miring-miring Tuhan akan luruskan. Gak usah takut. Mungkin ada anak-anak kita yang belum. Amin. Gak usah takut, kita aja yang setia. Meraih janji Tuhan pasti Dia akan genapi. Kita yang setia. Kalau dulu teman saya bilang begini, aduh Ibu Heni, saya mau berhenti dulu deh melayani. Kenapa? Anaknya narkoba, anaknya belum benar. Saya bilang kamu nggak usah cerita di gereja. Saya bilang itu nggak usah cerita ke mereka, cerita aja ke saya. Pas anak saya juga, Pak Ivan masih bandel waktu itu. Saya nggak pernah cerita ke mereka kalau dia bandel. Karena selalu bilang, kalau belum benar dalam rumah jangan dulu melayani. Kapan benernya? Pasti nanti sudah selesai baru. Jadi saya bilang, yang penting kita sudah dipulihkan, baru kita memulihkan orang lain. Amin. 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 Waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, iya kan? Nggak usah gengsi. Keluarga kita belum benar. Yang penting kita sudah benar. Kita mau melakukan terus firman Tuhan. Ya, kita terang menerangi satu keluarga. Dan Amen. Orang siapapun yang mendekat kita akan dilawat Tuhan. Jadi keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Saudara, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Saudara, saya terlalu bangga, janji Tuhan. Pertobatan mulai dari saya, baru suami, baru anak-anak masih kecil. Sekarang mereka marah saya bertobat masuk ke jadi anak Tuhan yang benar. Sekarang mereka jadi pendeta semua, hamba Tuhan semua. Yang satu marah-marah sama saya, perempuan, ada di Amerika, gembala sidang suaminya di California. Jadi Haleluya. Jadi kesaksian mereka. Saya yang ajak-ajak mereka, ayo temenin mama ke gereja, temenin. Akhirnya mereka itu di sana dijamah Tuhan. Saya Amen. juga berdoa aja belum bisa waktu itu, saudara. Saya cuman seperti itu. Pagi anak saya yang di Amerika perempuan, jam 4 subuh dia sudah lari ke gereja GPDI. Pergi berdoa waktu dia begitu sudah dijamah Tuhan, sudah baptis.
tiap pagi 3 tahun dia nggak pernah pergi terus menyembah, pergi ke gereja, dapat suami hamba Tuhan. Jadi saya terlalu bangga. Kata papanya, kalau katanya pengusaha saya nggak kasih karena masih terlalu muda. Tapi karena dia hamba Tuhan, ya iya aja. Puji Tuhan. Karena suami saya juga sudah cinta Tuhan. Puji Tuhan, tapi suami sudah meninggal. Tapi nggak apa-apa. Saya punya Tuhan yang mendampingi saya luar biasa juga. Amin. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya bangga. Anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa menjadi berkat. Sekarang mereka, cucu yang satu juga sudah ya menyampaikan firman Tuhan. Yang satu sudah jadi WL. Dan ya mereka, saya terlalu bangga. Kalau mereka telepon, Oma bisa doa, bisa. Seneng banget mereka. Anak mamanya cerita, Mama, itu yang cucu perempuan, semua di dinding dia sudah tempel ayat-ayat Alkitab. Amin. Bangga, saudara. Pokoknya saya, itu adalah satu kebahagiaan buat saya. Amin. Bandel-bandelnya Pak Ivan diubah Tuhan juga. Saya terlalu bahagia dengan Tuhan. Tidak rugi kalau kita mundur. Kalau kita mundur, saudara. Amin. Jangan maju terus, kata anak saya yang di Singapura. Biar merangkak, maju terus. Amin. Kan diproses kadang. Jadi sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bangga, saudara. Tentu saya Muslim, masuk Kristen. Waduh, mereka itu sudah ada jaluran hampir 100 yang pengikut mereka lewat doa, lewat telepon. Dari Batam, dari mana-mana yang lumpuh berjalan. Ya, dia yang itu dahsyat. Tuhan luar biasa, dia juga punya karunia penglihatan. Dan kalau kita pelayanan di luar kota, mereka yang tanganin itu di gereja. Jadi saya itu adalah satu kebahagiaan, janji Tuhan saya mulai meraih, saudara. Maju Amin. terus. Jadi saya kembali di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bergaul karib, Tuhan dan jangan takut, kita jangan takut. Tuhan dan jangan khawatir, kita jangan khawatir. Kita maju terus. Saudara, kadang orang datang berdoa dengan saya. Tahun berapa itu? Kita lagi menyembah, Tuhan kasih lihat. Di sebelah ada kebakaran. Besok pagi benar kebakaran. Teman saya yang berdoa barengan, dia bilang, luar biasa ya penglihatan tadi malam. Dia belum terlalu dengan Tuhan. Tapi dia melihat banyak mujizat terjadi. Kami bersama-sama pergi melayani. Banyak mujizat terjadi. Itulah kekuatan dari Tuhan. Ya, Tuhan baik buat kita. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan, mari kita menjadi penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan begitu baik bagi kita. Kita pegang janji Tuhan. Dia perkasa di dalam peperangan. Dia raja kemuliaan. Amin. Ya, saudara, dia raja kemuliaan. Dia bercahaya seperti matahari. Kalau kita pergi melangkah, ada serangan. Saudara, terang Tuhan menerangi kita. Yang menyerang akan tidak mampu melihat kita. Karena ada sinar kemuliaan menutupi kita. Mata Tuhan ada di dalam pribadi kita. Dia melindungi anak-anaknya. Jangan takut. Perlindungannya dahsyat adanya. Mari kita mau datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Pakai kami lebih lagi, Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu, kami merindukan Tuhan. Kami merindukan Engkau selalu, Tuhan.
penyertaan-Mu bagi kami sempurna adanya. Amin. Ampuni kami kalau kami kadang mengecewakan hati-Mu. Kami tidak mau menjadi anak darah yang bodoh. Kami mau Tuhan, kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bijak. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami rindu permuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang patut dipuja, Engkaulah yang patut disembah, Engkaulah yang patut dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. All the time, well the lie, lebros, noting, and student. Berikan and the liking and tonight, in the time, lebros, ambil alih terus Tuhan. Bangkitkan karunia kami masing-masing. Engkau semakin pertajam Bapa. El noting and the time, lebros, noting, and student, berikan sini. Angkat ketujuh Bapakku datang. Noting biar kita menjadi penyembah yang benar. Bapakku datang penyembah. Percaya ada bagiku. Kau takut, kau sertaku, kau sempurna, kau di dalamku, kau selalu jelas, kau hibur saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang perbuatan kami di sini dalam hadirat-Mu kami menyembah, percaya ada di sini, ada bagiku. Ralabaya-ralabase, kau sangat takut. Kau sertaku, kau sangat iman, kau diamku, kau sangat cemas, kau hibur saat ku lemah, kau kuatku.
Yang sudah punya kalung yang bahasa roh perkatakan. Kami mau beri kemuliaan bagi-Mu. Kami mau sembah. Sebab Kau hebat, sebab Kau dahsyat, luar biasa. Roh Kudus berkata, aku sangat mengasihi kalian. Kalian adalah hamba-hambaku. Aku datang memandang kamu. Aku mau meluruskan kamu. The cross floating in the sea. Amatilah setiap pribadi kamu masing-masing. Bukan mengamati orang lain. Well, note in the sea. Aku mau meluruskan. Akulah kebanggaan kamu. Aku tahu itu semuanya. Well, the time that grows nothing in the sea, the time that grows nothing. Janjiku kemenangan bagi hamba-hambaku. Kamu adalah biji mataku. Well, the true the time that grows nothing. Well, the time that grows against tonight, the time that grows nothing. Sekali lagi, kemenangan demi kemenangan kamu terima daripadaku. Penyertaanku sempurna adanya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah datang menasihati kami lewat firman. Kami sudah diteguhkan lewat suara Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, penyertaan sempurna adanya bagi kami. Keturunan kami diberkati Tuhan, bahkan perkasa di muka bumi. Amin. Orang sekitar kami akan dilawat oleh Engkau, akan dipulihkan oleh Engkau. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sudah disembuhkan. Yang mati rohani bangkit. Yes. Renewing. Kami mau melepaskan setiap baju lama kami. Dan Amin. kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Ini kami Bapa. Engkaulah kebanggaan kami. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah kebahagiaan kami. Amin. Terima kasih. Kami mau menikmati setiap perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu, Tuhan, membuat kami berbahagia di dalam Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan.